Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung tahun ini. Dan saya percaya kita yang ada di penghujung tahun ini, kita telah hampir ya, tinggal hitung mundur berapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. Berarti kita adalah pemenang. Katakan amin. Amin. Kita adalah pemenang karena kita bisa berjalan sejauh ini, kita bisa dituntun Tuhan sejauh ini. Kalau lihat ke belakang, saya yakin begitu banyak masalah yang Bapak Ibu lewati. Ada ketakutan, ada keraguan, ada kekhawatiran, ada sakit penyakit, ada berbagai masalah tentunya. Tapi melalui berbagai masalah itu kita ada hari ini, itu salah satu bukti bahwa kita adalah pemenang. Amin. Kita adalah pemenang-pemenang kehidupan. We are the champion. Tulis di kolom komentar, we are the champion. Amin, Bapak Ibu, kita adalah pemenang. Haleluya. Dan saya percaya saya sedang berbicara dengan para pemenang kehidupan. Saya sedang membayangkan bahwa saya sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang mengenakan mahkota. Haleluya. Dan itu sebuah persiapan. Walaupun kita masih ada di dunia, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Walaupun kita belum melihat mahkota itu ada di kepala kita, tapi kita percaya itu sudah disediakan bagi kita. Haleluya. Dan saudara, fakta membuktikan selain kita masih ada sampai hari ini, tetapi kalau Bapak Ibu diizinkan ada di muka bumi lahir, itu sudah dimulai sebagai para pemenang. Katakan amin. Kenapa? Karena ketika kita dibentuk dalam kandungan ibu kita, ya, seringkali disampaikan oleh Pastor Luther dan Bapak Ibu yang orang-orang medis, ya, saya bukan dokter, tapi Ibu An, ada Pak Dokter Sembiring, Pak Dokter Lukmantara, mereka pasti tahu ya, bahwa waktu sperma dilepaskan ke dalam kandungan seorang wanita, maka begitu banyak jutaan sperma yang dilepaskan ke sana. Tapi dari sekian juta sperma yang pergi, mereka berlomba untuk membuahi satu sel telur. Dan ternyata cuma satu yang jadi. Wow, dan itu adalah saudara dan saya. Jadi kalau diawali dari kehidupan ini, kita sudah menjadi pemenang. Kenapa? Kita menang dari sekian banyak calon manusia. Dan kitalah yang jadi manusia itu. Wow, jadi saya percaya sejak kita lahir, kita memang sudah ditakdirkan atau kita memang sudah punya label namanya champion. Wow, kita adalah pemenang. Amin. Berapa banyak para pemenang yang ada di sini? Boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan dan bagi diri kita sendiri. Amin. Semangati dan ingatkan dirimu bahwa kamu bukan pecundang, kamu bukan orang yang kalah. Walaupun hari ini mungkin sepertinya ada kegagalan, tapi kegagalan itu cuma sebuah batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Amin. Nah, Alkitab berkata dalam Mazmur 139 ayatnya yang 14 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah perkataan dari seorang pemazmur, ya Bapak Ibu. Daud yang adalah seorang champion, Daud yang adalah seorang pemenang. Dia sudah berakhir Bapak Ibu dalam kehidupan pertandingannya di muka bumi ini. Tapi selama dia hidup, dia sadar bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa kita ditenun dalam kandungan ibu kita sebagai seorang pemenang. Dan kita lahir juga dalam sebuah label yang Tuhan taruh bagi saudara dan saya. Dan itu harus kita alami setiap hari, ya. Tinggal beberapa hari lagi, tahun mujizat setiap hari akan berakhir, tapi saya tahu mujizat itu tidak akan pernah berhenti. Yes, amin Bapak Ibu. Di tahun-tahun ke depan, walaupun tema tahun ini mujizat setiap hari, saya yakin tahun depan juga pasti akan mujizat setiap hari kita alami. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sini, tulang-tulangku. Multimedia ada, bisa bantu saya. Tulang-tulangku tidak terlindung. Di dalam Mazmur 139 ayat 14-17. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis
hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow, jadi sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya lahir ke muka bumi, hari-hari kita sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. So Tuhan punya agenda bagi saudara dan saya untuk berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan saya yakin bahwa di dalam setiap agenda yang Tuhan berikan kepada saudara, ada yang namanya tulisan menang. Amin. Menang. Walaupun saudara akan sekolah, walaupun Bapak Ibu akan melewati sekolah kehidupan, proses kehidupan, masalah, tantangan apapun, tapi di akhir dari semua proses itu ada satu kata yang Tuhan siapkan di sana, menang. You are the champion, I am the champion, we are the champion. Amin Bapak Ibu, karena bagiku Tuhan itu adalah pemenang sendiri. Dan ketika dia ada di dalam kita, kita punya alasan juga untuk menjadi pemenang. Jadi ketika kita diciptakan dalam kandungan mama kita, label kita itu sudah champion atau pemenang. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lahir ke bumi, diawali dengan tangisan bayi. Itu adalah tanda dia berkata, selamat datang di dunia tantangan. Selamat datang di dunia masalah. Kita akan berhadapan dengan berbagai masalah kehidupan. Dimulai musuh kita dari mana sih? Dari ego kita, ya. Dimulai dari apa? Setan-setan, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekeliling kita. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan izinkan suami, Tuhan izinkan istri, anak, orang tua, teman, sahabat. Untuk apa? Menajamkan kita. Amin. Belum lagi kita berhadapan dengan berbagai masalah alam, ya. Gempa bumi, ya, gunung berapi, dan masalah-masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, kejahatan manusia akhir zaman 2 Timotius 3, bencana yang semakin menakutkan. Orang bilang tahun depan tahun resesi, orang bilang tahun depan adalah tahun di mana gelap, tidak tahu apa yang akan terjadi. Memang Bapak Ibu, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 berkata, akan datang masa yang sukar. Dan karena masa yang sukar itu dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, garang, suka memfitnah, berkhianat. Adakah multimedia? Boleh bantu saya? Itu ada di dalam 2 Timotius 3. Ini keadaan manusia akhir zaman yang akan Bapak Ibu dan saya alami di depan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena masa yang sukar. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita harus selalu taruh di kepala kita, mengingatkan diri kita, sadar sesadar-sadarnya, ya, seperti tadi Pemazmur Daud berkata, dan jiwaku sangat menyadarinya, ya. Kita harus menyadari bahwa kejadian kita itu dahsyat, bahwa kita dijadikan dengan cara yang sangat luar biasa, dan kita juga sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa di depan. Itu adalah agenda Tuhan. Dan hari-hari ini juga kalau kita mau jujur, kita sedang menjalani kehidupan yang luar biasa itu. Amin ya Bapak Ibu. Kalau kita tidur malam, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi tadi malam. Benar nggak? Kita waktu tidur, kita ada di alam bawah sadar kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, ada orang yang tidur, dia nggak pernah bangun pagi lagi. Dan dia nggak tahu bagaimana itu terjadi. Ada orang yang tidur dan tiba-tiba terjadi bencana, terjadi gempa, dan dia nggak pernah bangun pagi lagi. Bahkan jangankan tidur, saudara-saudara kita di Cianjur mengalaminya. Mereka sedang beraktivitas, ada anak-anak, ada orang tua. Tapi tiba-tiba ketika gempa dalam kekuatan yang dalam cuman sekitar mungkin beberapa menit saja, di detik yang sama, begitu banyak jiwa melayang. Artinya hidup ini misteri Bapak Ibu. Tetapi bagi kita yang adalah the champion, kita yang adalah pemenang, ingat dan sadarkan dirimu bahwa roh pemenang itu ada di dalam kita. Amin. Tantangan ada, masalah ada. Bahkan hidup ini akan berakhir satu waktu nanti. Tapi kita tahu bahwa kita sudah punya tempat yang ada bersama dengan Tuhan kita sebagai para pemenang kehidupan yang akan melanjutkan kehidupan di dalam kekekalan. Nah, bagaimana kita bisa meraih kemenangan itu selama kita ada di muka bumi? Dan satu waktu nanti kita akan bawa kemenangan itu untuk menerima mahkota yang bukan cuma ada di bumi, tapi sampai kepada kekekalan.
kita belajar dari satu tokoh ya. Dan tokoh itu yang tadi Mazmurnya saya bacakan buat saudara, yaitu Daud. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ini adalah satu gambaran tentang Goliat, itu adalah berbicara tentang musuh, raksasa, ya, masalah kehidupan yang Bapak Ibu hadapi. Ingat bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Artinya suami, istri, anak-anak, orang-orang yang menyakiti kita, itu bukan musuh kita. Ya, amin Bapak Ibu. Tapi musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Dan kadang-kadang setan memakai orang, setan memakai situasi-situasi untuk melemahkan kita, ya. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat ini, ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar bagaimana mengalahkan raksasa, ya, yang datang dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pergumulan hidup, apapun yang saudara sedang hadapi. Daud punya rahasia untuk bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana dia bisa menjadi champion? Kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu, Daud ini adalah tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, mari saya bilang ini bagi Bapak Ibu. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting yang terlepas daripada pokoknya, kita akan layu, kering, mati, dan dibuang ke dalam pembakaran atau ke tempat sampah. Tetapi ketika kita tercacak pada pokok, yaitu Yesus, maka saya percaya aliran energi kehidupan itu akan mengalir di dalam saudara. Aliran energi pemenang akan mengalir dalam saudara dan saya, sehingga kita akan tetap jadi pemenang. Alkitab tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Karena Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh. Artinya kita bisa jatuh, kita bisa kalah, kita bisa gagal. Tetapi Alkitab juga berkata 7 kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Artinya tidak akan kalah, tidak akan hancur. Tapi kita akan bangkit kembali. 7 itu angka sempurna. Artinya kita jatuh. Masalah. Rasanya nggak selesai masalah. Tapi di setiap masalah, Tuhan menyediakan solusi bagi saudara dan saya. Amin. Mari akhiri tahun ini dengan satu keyakinan. Bahwa selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, selalu hidup dalam pujian dan penyembahan seperti Daud, maka kita akan jadi pemenang. Bukti Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Berkali-kali dia menulis Mazmur tentang kerinduannya yang ada di hatinya. Mazmur itu adalah nyanyian hati. Apa yang ada di hati Daud, itu yang dia tuliskan. Saudara ingat lagu ini? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya. Itu ada di dalam Mazmur 27 ayat 4. Bapak Ibu bisa baca, ya. Jadi Daud ini adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Seumur hidup dia kepengen menikmati kemurahan Tuhan. Ya. Bahkan di bagian lain dia berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana dengan Bapak Ibu, Saudara dan saya? Itu dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Itu kerinduan di hati Daud. Dia ingin diam di dalam rumah Tuhan. Apakah dia harus ada di gereja Tuhan setiap hari? Bisa juga salah satu. Tapi lebih daripada itu adalah dia selalu punya hadirat Tuhan kemanapun dia pergi. Bapak Ibu mungkin bisa ada di kantor. Bapak Ibu mungkin bisa ada di sekolah.
Anak-anak ada di sekolah, di kampus, ada di tempat pekerjaan, ada di rumah, ada di jalan, di mana saja kita berada, pastikan hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Kehadiran Tuhan itu nyata dalam kita. Dan kalau kita sadar kehadiran Tuhan, hadiratnya, dia hadir. Hadirat itu kan dari kata hadir. Artinya dimanapun kita sadar Tuhan hadir, maka hal pertama yang harus kita miliki adalah fear of God. Amin. Takut akan Tuhan. Mau bohong, ingat, waduh, mulutku nggak bisa bohong karena Tuhan ada. Ada satu cerita lucu ya Bapak Ibu. Ada orang mau mencuri ya di kantor ya, dan ketika dia sudah mengambil barang-barang mau dibawa keluar, dia pikir ini udah malam, nggak ada orang di kantor lagi. Tiba-tiba dia mau bawa naik barang-barang itu ke mobil, ada teman yang menegur dia, mau ngapain kamu bawa barang-barang itu? Lalu dia terkejut dan dia akhirnya bilang, aduh iya maaf. Akhirnya dia turunin dan dia bilang, tolong ya jangan kasih tahu kepada bos apa yang saya lakukan ini. Lalu temannya itu bilang sama dia begini, loh, bukannya kamu ini nggak takut sama Tuhan, kamu nggak takut dosa. Lalu dia bilang begini, kamu nggak takut Tuhan lihat kamu? Lalu dia bilang begini, saya nggak takut sama Tuhan, karena kalau Tuhan lihat juga, Tuhan kan nggak lapor sama bos. Tapi justru saya takut sama kamu, karena kamu nanti lapor sama bos. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Seringkali kita itu maaf tanda petiknya tuh kita munafik ya. Maksudnya kita karena takut dinilai orang salah, karena kita takut nanti orang menilai kita negatif, karena kita takut mulut orang nanti menggosip dan memfitnah kita. Akhirnya kita jadi orang yang tidak melakukan kesalahan karena kita lagi diawasi. Hati-hati loh, ada CCTV. Saudara, berapa sering kita kalau masuk ke toko ada tulisan, toko ini sedang diawasi oleh CCTV. Dan kita lebih takut kan sama CCTV yang ada di toko itu dibanding CCTV-nya Tuhan. Itu orang yang tidak punya fear of God. Harusnya kalau kita punya fear of God, dilihat atau tidak dilihat, bekerja akan lebih sungguh-sungguh. Amin. Alkitab berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kita dilihat bos atau tidak, kita diawasi atau tidak, kita tetap takut akan Tuhan. Kalau ini ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka saya percaya perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan itu akan menyertai kita senantiasa. Biasa. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu ada dengan kita, Tuhan berkemistri dengan kita, dan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh seorang the champion atau pemenang kehidupan? Yang pertama tadi punya keintiman, kedekatan dengan Tuhan, suka dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang adalah pemenang adalah orang-orang yang berani. Katakan berani. Saudara tulis di kolom komentar, berani. Saya harus berani. Berani apa? Jangan berani berdosa, ya. Jangan berani melakukan kesalahan. Jangan berani melakukan kejahatan. Tapi berani untuk bisa menantang setiap masalah dengan kekuatan Tuhan. Berani untuk hidup dalam kebenaran. Berani untuk tidak kompromi apapun alasannya. Berani untuk menantang masalah dan berkata bahwa saya akan mengalahkan kamu. Kita akan lihat itu di dalam 1 Samuel 17 ayat 23, 24 dan 23, 24 dan 26. Dikatakan di sana Bapak Ibu, ketika Daud ini datang ke medan peperangan, dia tidak datang untuk berperang. Dia ini sedang datang untuk membawa makanan bagi kakak-kakaknya yang ada di medan peperangan. Nah, waktu Daud datang di sana, Daud lihat kok orang-orang Israel ini pada takut ya. Rupanya lalu Daud sedang berbicara, kenapa Israel nggak maju lawan Filistin, ya? Lalu mereka sedang berbicara bahwa ada raksasa di sana dan orang itu besar sekali, dia mengayunkan tombaknya. Wow, itu ribuan orang bisa mati. Jadi kita ini takut, termasuk Saul raja pun takut. Nah, ketika Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 23, Daud sedang berbicara dengan orang-orang itu,
tampillah maju sang Goliat itu Bapak Ibu ya. Namanya Goliat, dia orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Apa kata-katanya? Dia menghina orang Israel. Dia bilang, mana Tuhanmu? Mana kamu? Aku akan mengalahkan kamu. Aku akan menghancurkan, mengalahkan kalian semua bersama Tuhanmu sekalian ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu Daud mendengarkannya kata-kata daripada orang Filistin yang menghina Tuhannya Daud dan menghina orang bangsanya Daud ya. Lalu ketika Daud mendengarkannya dan ketika semua orang Israel melihat orang itu, nah saudara lihat ini para penakut ya. Larilah, apa di sana dikatakan, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan ya Bapak Ibu. Waktu Goliat bicara, power of Goliat ini menakutkan. Betapa sering kita juga alami hal yang sama. Ketika masalah datang, ya, ketika sakit penyakit datang, ketika bencana datang, ketika persoalan datang, kita juga bisa alami seperti orang Israel ini, lari karena takut, bersembunyi karena takut. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Saudara dengar perkataannya Daud. Siapa orang Filistin ini yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Daud bilang, siapa dia sampai dia berani menghina Tuhan? Tuhanku yang hebat. Lalu Daud bilang begini, aku akan mengalahkan dia. Bayangkan saudara, Daud bilang, aku akan mengalahkan dia. Siapa Daud? Bukan tentara. Dia tidak pernah terlatih sebagai tentara. Dia cuma menggembalakan kambing domba di padang Bapak Ibu. Dan dia berkata, nanti Bapak Ibu baca ya. Ini kisahnya panjang, tapi saya nggak baca. Tapi saudara baca nanti dalam 1 Samuel 17. Ya, nanti Bapak Ibu baca tentang kisah Daud mengalahkan Goliat. Dia berkata begini, singa saja aku kejar, beruang saja aku kejar kalau dia mau menerkam domba-dombaku. Aku akan melepaskan domba-domba itu daripada mulut singa. Wow, mau tanya nih, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah kejar singa? Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang pernah kejar singa? Yang ada kita dikejar singa ya, tapi belum mungkin kita kejar singa. Saudara bayangkan, atau nggak usah singa lah, dikatakan Daud pegang mulutnya, janggut singa. Bayangkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke pasar atau ke mall, Bapak Ibu ketemu dengan ada orang yang berjanggut, berani nggak sih Bapak Ibu pegang janggutnya, di uppercut ya. Tapi saudara, Daud tuh saking berani, dia pegang janggut singa loh Bapak Ibu. Dia melepaskan domba-dombanya dari mulut singa ya. Aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Apalagi lanjutnya, baik singa maupun beruang sudah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin ini, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Beranikah saudara bilang begini, penyakitku ini akan aku kalahkan. Masalahku ini akan aku lewati. Gunung-gunung yang menantangku ini akan aku pindahkan karena aku punya iman sebesar biji sesawi. Alkitab berkata, imanmu sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung. Ketika saya berbicara kepada saudara, saya sedang berbicara kepada saya untuk menguatkan saya. Kadang-kadang Bapak Ibu melihat masalah, melihat tantangan, nyaris kita juga kepengen kabur dari masalah, kepengen juga pergi, ya meninggalkan masalah itu. Tapi saya sedang menguatkan diri saya dan saya mau menguatkan saudara bahwa katakanlah kepada masalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Jangan katakan kepada Tuhan, masalahku besar, tapi kita katakan kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, dia mengatasi segala masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar,
Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Haleluya, amin, amin Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan belakangan ini, saya punya bagian tumit belakang ini sakit banget Bapak Ibu. Sampai saya ke Jogja, ya, saya ke Semarang bersama suami saya menemaninya. Itu saya jalannya pincang, Bapak Ibu, karena sakit banget. Saya dikasih obat sama dokter, tapi ketika saya minum obat itu, malah saya punya lambung yang jadi bermasalah. Akhirnya saya berhenti minum, dan saya cuma bilang begini, sakit apapun itu, menurut dokter itu apa namanya, apa artritis gitu ya. Nah, saya bilang sama, apapun namamu, aku nggak mau tahu. Yang aku tahu tubuhku ini adalah bait Allah. Saya sering dites Tuhan dengan cara-cara ini untuk melatih iman saya. Supaya nggak bergantung sama suami saya, nggak bergantung sama dokter, tapi bergantung sama Tuhan. Itu latihan. Dan saya sering berkata, saya bilang dalam nama Yesus, aku katakan penyakit kamu nggak akan bertahan karena tubuhku bait Allah bukan rumah sakit. Kamu harus out dalam nama Yesus. Saya sering berkata, saya katakan usir, saya usir. Dan saya tidak pernah tahu kapan hilangnya. Tiba-tiba saya berjalan dan gak ada lagi rasa itu. Saya berjalan dan saya tahu saya sudah sembuh. Saya pernah punya sakit lutut, saya punya kaki, saya punya lambung. Sekarang saya bilang ketika mulai masalah lambung saya akan ada puasa 10 hari. Tapi saya bilang lambung, kamu harus tunduk untuk puasa. Saya mau puasa. Saya mau mengakhiri tahun ini dengan menanggalkan hal-hal yang mungkin masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau mengisi dengan hal-hal rohani. Kamu harus tunduk dan saya harus puasa. Dan saya bisa puasa sampai hari ini. Lambung saya nggak bisa mengganggu saya. Mau memenangkan saya. Karena saya punya pemenang kehidupan ada di dalam saya. Amin Bapak Ibu. Apapun masalah saudara, lihat kepada Tuhan dan bukan masalahmu. Amin. Katakan bahwa bersama dengan Tuhan, saya akan mengalahkan masalah saya. Dan saya percaya kita sedang berlatih. Kita sedang training untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dan apa yang terjadi? Benar-benar terjadi. Daud bisa mengalahkan Goliat. Sejarah Alkitab mencatat, Daud mengalahkan Goliat. Dengan apa? Dengan apa yang ada padanya. Jadi ketika kita punya keberanian, itu udah cukup. Apapun yang ada di tangan saudara, mungkin perkataanmu bisa mengalahkan masalah itu. Amin Bapak Ibu. Ini yang ketiga yang dimiliki oleh Daud. Pakai apa yang ada pada kita. Pakai apa adanya. Jangan pakai topeng atau jangan pakai helm orang lain. Jangan pakai cara baju orang lain. Tapi pakai apa yang Tuhan kasih pada kita. Amin. Karena ketika Daud dipanggil oleh Saul, lalu Daud dibilang begini, kamu pakai nih bajuku karena ini baju perang. Baju yang terbuat dari baja, sehingga kalau nanti Goliat melemparkan lebihnya, nggak akan kena karena baju ini terbuat dari baja. Tapi waktu Daud pakai, Daud itu nggak bisa jalan. Kenapa? Bajunya keberatan. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada di orang lain belum tentu cocok dengan kita, benar? Tapi apa yang Tuhan kasih bagi kita bisa kita pakai untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang datang menyerang kehidupan kita. Apapun itu, iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Iman yang besar mengalahkan dunia. Wow, katakan iman yang kecil memindahkan gunung. Iman yang besar mengalahkan dunia. Apa yang ada pada kita itu jadi tongkat, saudara. Saudara tahu apa yang ada pada Daud? Cuman sebuah tongkat kecil, tongkat gembala. Yang biasa dia pakai untuk mengarahkan domba. Ayo sini. Untuk apa? Dan dia membawa domba-dombanya dengan tongkat itu. Dan juga katapel sebagai senjatanya Bapak Ibu. Katapel itu apa ya? Itu loh yang dipakai untuk memanah ya Bapak Ibu ya, katapel. Dan apa? Batu kali. Dan Alkitab mencatat dia punya 5 batu. Dia mengambil 5 batu. Itu pernah dihotbahkan oleh Pastor Luther. Saya nggak hotbahkan itu pagi ini. Tapi 5 batu ini ada pada Daud Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang ada pada dia? Katapel,
tongkat gembala dan batu. Dengan baju seorang gembala dari kulit domba, dia akhirnya menantang orang Filistin yang tidak bersunat itu. Dia bilang, ketika orang Filistin itu bilang begini, "Hah? Kamu menghadapi aku dengan panah, dengan katapel? Lah, mana bisa? Kamu pikir aku siapa? Kamu akan saya jadikan kamu akan aku kalahkan." Lalu Daud bilang begini, kamu pikir aku datang menghadapimu dengan panah di tanganku? Aku datang menghadapimu dengan tongkat gembala ini atau dengan batu ini? Tidak. Apa yang kamu lihat ini cuma ada yang di luar. Tapi aku sedang menghadapi engkau dengan Allah barisan tentara Israel. Wow, kepercayaan, keyakinan Daud bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia sedang berjalan dengan Tuhan yang hebat, yang akan berperang untuk menggantikan dia. Itulah kemenangan sejati kita. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita bisa tahu dan yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, berperang bersama dengan kita, itu kemenangan bagi kita. Saya kemarin sharing-sharing sama anak saya. Dia sedang ada dalam masa-masa pemilihan untuk bagaimana dia harus memilih apa yang akan dia pilih di masa depannya. Untuk apakah dia akan melayani atau dia bekerja atau apapun. Dan dia berhadapan dengan dia melihat rasanya banyak sekali tantangan ya, Ma. Dalam melayani Tuhan tuh nggak mudah. Saya selalu bilang, ya nggak mudah. Tapi kalau Tuhan yang pilih kamu, kalau Tuhan yang pilih kita, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Dan musuh-musuh yang ada di depan kita, itu bukan kita yang harus lawan mereka. Mundur. Dan let God be God. Hanya dengan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan. Saudara mundur. Serahkan kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau saya mengalami situasi-situasi yang gak menyenangkan, saya udah gak ngapa-ngapain, saya udah gak mau ngomong. Saya ngapain? Lapor ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan. Dan engkau turun tangan. Dan seperti Daud, Bapak Ibu, dia berkata, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan tentara Israel yang hidup. Dan hari ini juga, nggak pakai besok, Daud bilang, aku akan membiarkan tubuhmu menjadi apa? Makanan burung-burung di udara. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin. Bayangkan, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Lalu Daud mulai mengambil batu alih-alihnya. Dia mulai memasukkannya ke dalam katapelnya. Dan dia cuma satu kali dalam nama Yesus. Ya, mungkin ketika Bapak Ibu sedang menghadapi satu masalah, Bapak Ibu bilang, dalam nama Yesus. Daud bilang, dalam nama Allah Israel, Elohim, Adonai, Allah Yehova yang aku layani. Dalam nama itulah, hari ini juga, aku akan mengalahkan Goliat. Dan ketika batu itu dilepaskan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kena langsung kemana? Dahi. Ke dahi. Saya dapat satu gambaran, dahi itu adalah pikiran. Pikiran menghina Tuhan, pikiran menganggap enteng Tuhan, langsung dikejar oleh langsung batu iman oleh Daud ini. Dan apa yang terjadi? Nggak pakai dua batu, cuman satu batu, itulah kemustahilan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Gak pakai dua kali, satu kali saja bersama Yesus itu beribu-ribu kali. Satu sniper dari surga langsung kena sasaran. Dan apa yang terjadi? Goliat jatuh. Perang, Bapak Ibu ya, mungkin bunyinya. Bunyinya kayak apa ya Bapak Ibu, saya juga nggak tahu. Saya nggak ada waktu itu ya Bapak Ibu ya. Itu saat kita nonton filmnya. Tapi Goliat langsung jatuh, bumi gemetar Bapak Ibu karena dia raksasa. Dan Bapak Ibu, apa yang dikatakan, dideklarasikan oleh Daud, benar-benar dia lakukan. Dia memenggal kepala Goliat, dia membawa itu kepada Raja Israel, Saul. Lalu dipancung kepalanya, dikatakan di sini. Lalu apa yang terjadi? Matilah Goliat. Dan orang-orang Filistin ngapain?
lari daripada Daud. Dengarkan ini baik Bapak Ibu, ketika engkau datang dengan keyakinan penuh karena punya keintiman dengan Tuhan, engkau berani menghadapi tantangan karena engkau sadar engkau tidak sendirian. Pakai apa yang ada di tanganmu, maka musuh, masalah, persoalan akan lari daripada saudara. Saya sedang dilatih untuk itu Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi apapun, saya selalu bilang begini, lu pasti akan pergi juga. Kamu nggak akan bertahan lama. Saya selalu kasih kekuatan kepada anak saya. Apapun, siapapun masalah yang datang menantang kita, tenang, mundur. Let God be God. Biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Haleluya, amin Bapak Ibu. Pakai otoritas, ucapkan firman, deklarasikan firman seperti apa yang Daud katakan. Kita punya grup Speak the Word. Dan setiap hari di grup ini kami juga belajar untuk tidak hanya sekedar mengucapkan misalnya firman itu kita katakan, tapi kita juga berkata bahwa apa yang kita ucapkan, saya mengafirmasi diri saya sendiri. Hari ini saya Leni akan berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Saya adalah pemenang kehidupan. Roh yang ada dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saya akan sehat, saya akan diberkati, saya akan diurapi. Saya berkatakan apa yang menjadi, apa yang Tuhan mau bagi saya. Dan saya tahu rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Mulai Bapak Ibu, ucapkan itu. Suamiku akan bertobat. Kalau suami Bapak Ibu belum bertobat, suamiku akan takut akan Tuhan. Jangan berkata begini, aduh suamiku ini tambah jahat ya. Aduh dia menyakiti aku. Aduh anak-anakku ini tambah begini. Berhenti. Mulai membalikan keadaan dengan perkataanmu. Anakku pasti berubah, anakku pasti takut akan Tuhan. Di mana ada kegelapan, di mana keadaan semakin tidak menentu. Katakan firman di sana. Katakan kehidupan, katakan pemulihan. Semua pasti akan baik. Semua pasti akan berubah. Semua perjalanan yang saudara sedang hadapi, ini cuma journey, ini cuma perjalanan. Tapi di ujung sana, ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Alasan kemenangan kita yang paling mendasar adalah Jesus live in us. Amin. Makanya tema visi dari gereja lokal ini, have Jesus live in us. Saya baca ini ayat terakhir bagi kita. Roma 8. Saya pengen baca ayat ini bagi Bapak Ibu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Jika Allah di pihak kita, berapa banyak yang percaya Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Boleh tolong tampil bantu saya multimedia Roma 8, 31-39. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Orang Kristen sedang akan menghadapi masa-masa sulit di depan, ya. Tetapi kami dikatakan di sini, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa Bapak Ibu? Menang. Haleluya. Amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus ada di dalam saudara dan saya, dan kita akan mencapai garis akhir sebagai finishing well. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4:7-8, dia masih hidup, tapi ini deklarasi imannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bukan akan loh, padahal dia masih hidup. Ya kan Bapak Ibu, ini yang namanya deklarasi iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan saja bagiku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa kita adalah para pemenang yang akan mengakhiri garis akhir. Tapi kita tidak berkata akan, kita berkata telah. Haleluya. Tulis di kolom komentar, saya adalah pemenang kehidupan. Saya sudah menang. Dan saudara, kita ada di muka bumi ini bukan untuk memulai pertandingan. Saya akhiri dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Ada seorang pelari estafet bernama Derek Redmond. Dia berasal dari Inggris, ya. Dalam sebuah olimpiade di tahun 1992, dia adalah seorang juara. Tapi ketika dia berlari di tengah jalan, tiba-tiba dia mengalami cedera. Dan akhirnya dia udah tidak bisa lagi masuk di gelanggang pertandingan. Tapi ketika wasit bilang bahwa ketika orang-orang di sekelilingnya berkata, kita ambil tandu ya untuk angkut kamu karena kamu udah nggak kuat lari. Tapi dia bilang tidak. Dia datang ke tempat ini tidak untuk memulai pertandingan, tapi untuk mengakhiri pertandingan. Kita bisa memulai pertandingan, tapi jangan bangga dengan apa yang kita awali. Tapi harus mengejar sampai mengalami yang finishing well. Amin Bapak Ibu. Dan dengan tertatih-tatih dia merangkak. Tiba-tiba di tengah-tengah rangkakannya itu muncul seorang laki-laki bertopi yang membopoh dia dan berkata, saya akan menggantikan kamu. Tapi dia bilang, tidak, saya akan terus berlari. Siapakah Bapak itu? Bapak itu akhirnya membopong dia, membantu dia dalam pelariannya itu. Sampai mencapai beberapa detik dia akan mencapai garis finish. Bapak itu melepaskan dia untuk meraih kemenangannya sendiri. Dan siapakah Bapak itu? Ternyata dia adalah pelatih dan papa daripada Derek Redmond. Wow. Mungkin dalam pelarian saudara dan saya, kadang kita juga lelah. Kadang kita sudah terluka. Tapi seperti kisah ini, Bapa kita di surga akan datang membopong saudara. Beberapa saudara yang sedang kesakitan mungkin dalam pelarian kehidupanmu. Tapi saudara, izinkan Tuhan membuka matamu dan memberikan kehadirannya dalam hidupmu. Engkau merasakan bahwa engkau nggak sendirian. Tuhan akan menggendong engkau. Tuhan akan membopong engkau sampai engkau mencapai garis finish. Dan Tuhan sedang menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap orang yang sedang ada di dalam pertandingan iman, yang sedang tertatih-tatih. Ingat, kita tidak ditakdirkan untuk hanya memulai, tapi kita ditakdirkan seorang champion harus mengakhiri pertandingan yang baik. Dan saudara nggak sendirian. Beberapa orang hari-hari ini saya temanin berdoa. Masalah mereka itu berat banget rasanya ya. Saya juga rasanya, aduh Tuhan, saya juga kayaknya kalau rasa alami seperti itu kayak apa ya. Tapi saya percaya dia nggak sendirian. Dan saya temanin mereka berdoa, saya bilang, ibu nggak sendiri. Ada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dan seperti kisah ini, Tuhan ada dengan saudara. Dia Immanuel. Dia akan menolong Bapak Ibu. Dia akan membackup Bapak Ibu. Dia akan menolong sampai kita mencapai garis akhir. Saya mau berdoa kepada saudara yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Ingatkan dirimu bahwa engkau the champion. Engkau pemenang. Pertama, berjalan dengan Tuhan. Kedua, jangan takut. Punya keberanian karena Tuhan menyertaimu. Yang ketiga, pakai apa yang ada pada saudara. Perkataanmu, mulutmu, bicarakan firman. Deklarasikan firman bahwa aku pemenang. Aku pasti menang. Aku pasti akan kalahkan musuh. Dan Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan, aku berdoa kepada anak-anakmu yang sedang ada dalam pergumulan. Apapun itu Tuhan. Mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang berkata, kok nggak selesai-selesai ya masalah saya. Mereka lemah Tuhan. Tapi aku berdoa pagi ini. Kuatkan mereka. Ingatkan mereka bahwa sejak mereka lahir, mereka adalah pemenang. Dan Tuhan akan menemani mereka. Mereka tidak sendirian. Tapi Tuhan akan, Alkitab berkata, ketika dia nggak bisa berjalan, Tuhan akan menggendong mereka. Tuhan akan membopong mereka untuk mencapai garis akhir, finishing well. Dan Tuhan
akan selalu memberi kekuatan kepada anak-anakmu. Jalan keluar kepada mereka. Pencobaan-pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan ketika mereka dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam semuanya kami lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak, Tuhan, aku percaya bahwa kita tidak diciptakan menjadi pecundang, tapi kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Engkau melatih kami dari hal-hal kecil, supaya kami nanti belajar untuk menang untuk hal-hal besar. Kalau kami bisa menang dengan hal-hal kecil, maka hal-hal besar itu sesuatu yang sama, mudah, dengan ketika kami menang untuk hal-hal kecil. Karena itu biarlah kami tidak menjadi orang Kristen yang manja, tapi kami menjadi orang Kristen yang dewasa, yang berpikir dewasa, yang mau bertindak dengan dewasa, tidak hanya menyerah, tapi terus melangkah maju. 7 kali orang benar jatuh, bangkit kembali. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan-Mu yang Kau impartasikan melalui kehidupan Daud yang kami belajar hari ini. Biarlah kami belajar untuk tidak menjadi orang yang cengeng, yang cemburu, tapi kami mau pakai apa yang ada pada kami. Kami tidak mau pakai helm orang lain, jubah orang lain, pedang orang lain, kasut orang lain, tapi kami mau tampil apa adanya. Karena Tuhan melakukan mujizat dengan apa yang ada pada kita. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan turun bagi umat, kekuatan Tuhan berikan